Bagaimana nasihat Anda mengenai menghafal Al-Quran? Apakah seseorang harus mempelajari bahasa Arab terlebih dahulu? Itu tergantung kepada berapa usia Anda. Jadi, akan lebih baik menghafal ketika Anda masih muda, khususnya sebelum memasuki usia puber, karena kapasitas mengingat Anda sangat-sangat kuat pada masa itu. Jadi dengan bertambahnya usia Anda, menghafal menjadi semakin sulit. Dan karena saya menjadi seorang muslim ketika sudah dewasa, dan orang-orang tempat saya tinggal, orang-orang Mauritania, mereka mengatakan menghafal Al-Quran itu mandub. Tetapi fikih itu wajib dan akidah itu wajib. Mereka mengedepankan fikih dan akidah ketimbang menghafal. Jadi, menurut saya, belajar bahasa Arab untuk memahami agama itu sangatlah penting. Karena banyak orang yang hafal tetapi tidak paham. Sebaliknya, alhamdulillah, jika Anda paham itu adalah berkah yang sangat besar. Tidak dipungkiri menghafal Al-Quran juga berkah yang besar. Tapi jika harus memilih, hal pertama yang dikatakan Murabit Al-Hajj kepada saya, dia mengatakan sesuatu tentang hifaz. Dia mengatakan, hifadzu satarain khairum min qiraati waqrain. Bahwa menghafal 2 baris lebih baik dari membaca 2 tumpuk buku. Lalu dia melanjutkan, wa fahmu satarain khairum min hifzi waqrain. Tetapi memahami 2 baris lebih baik dari menghafal 2 tumpuk buku pengetahuan. Jadi pemahaman lebih penting daripada hafalan. Salah satu hal yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang-orang terdahulu, antum fi zaman qalilun qura'ahu, katsirun fuqaha'ahu, tuhafizuna ala hududihi wa tudayyi'una hurufuhu, wa sayati ala ummati zaman, katsirun qura'ahu, qalilun fuqaha'ahu, yuhafizuna ala hurufihi wa yuda'una ahkama. Beliau berkata bahwa ketika itu tidak banyak orang yang menghafal Al-Quran, tetapi mereka paham ahkam. Mereka fuqaha, mereka paham. Kata beliau, akan datang masanya ketika di dalam umatku banyak yang hafal Al-Quran, tetapi mereka tidak memahaminya. Ini adalah hal yang negatif. Maksudnya bukan menghafalnya yang negatif, tetapi menghafalnya tanpa memahaminya. Jadi saya mendorong masyarakat dan anak-anak mereka agar bisa menemukan qori yang bagus. Saat ini Anda harus sangat hati-hati karena terjadi banyak pelecehan. Anda harus menemukan orang yang bisa dipercaya dan Anda juga harus selalu jangan biarkan seseorang sendirian bersama anak-anak, terutama lelaki yang bukan mahram. Jangan biarkan sendirian dengan anak. Tidak peduli siapapun mereka. Ini sunnah. Abu Hanifah radhiyallahu anhu tidak mengizinkan orang tak berjenggot menghadiri majelisnya. Saat mereka menanyakan itu, inilah yang saya perhatikan dari guru-guru saya. Mungkin Anda tidak ditimpa masalah itu, tetapi untuk sekedar berhati-hati. Jadi ini sangat penting. Karena sayangnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata salah satu tanda akhir zaman adalah pedofilia. Dan ini hadis. Nabi mengatakan, yustahul ghulam. Kata beliau, orang-orang akan menginginkan anak-anak.